Jadi tersangka ini mencampur coklat dengan ganja. Untuk ganja coklat dipasarkan satu butirnya cukup mahal ya, 100.000 di situ. Jadi keuntungannya cukup besar. Kamu bisa membuat ganja coklat itu dari mana? Double. Awalnya ganjanya disangrai Pak, sampai kering. Setelah kering dihaluskan. Sebentar, ini udah jalan belum Pak? Udah kan? Udah. Di Bogor, Jawa Barat, ada yang berbeda di hari itu. Sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kampung Sawah, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, digerebek polisi. Masuk. Itu tembakau ya. Tembakau. Mau sinte. Tumpah narkobanya Pak. Dari dalam rumah kontrakan, polisi dari Satuan Narkoba Unit 1 Polresta Bogor Kota menemukan sejumlah narkotika jenis ganja dan alat pemasak. Mau buat racikan. Pusing nanti kepala Bu, jangan terlalu ketat. Temuan itu membuat polisi curiga adanya praktik peracikan narkoba di rumah ini. Kamu di sini bertiga nih. Siapa aja? Udah. Kecurigaan polisi soal adanya narkoba yang diracik lalu ditelusuri. Iya, kali kita tahu. Saya tadi fitnah. Dari dapur ini, kecurigaan narkoba yang diracik akhirnya terkuak. Coklat di dalam toples yang diduga telah diracik dengan ganja ditemukan polisi. Iya Pak. Pak, ganja ya? Hah? Ganja? Waduh. Bahkan, dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya narkoba berupa 1 kilogram ganja kering. Ganja. Ganja. Aduh, ganja. Ini mah bener Pak RT. Ganja nih. RT nih apa barang-barang yang kita amankan ya di sini nih. Ya. Coklat dicampur ganja, sungguh jurus baru sindikat narkotika dalam upaya menebar candu pengguna narkoba. Yang bikin siapa? Kamu lihat langsung kan? Kamu sebagai pengawas saja di sini sama yang ini kontrakan ya. Sama ya, tapi kan kamu tahu kegiatan ini kan? Tahu. Nah, jadi nanti kamu tunjukin teman kamu ya. Temuan rumah produksi dengan barang bukti coklat ganja akhirnya berbuntut panjang. Setelah rumah produksi itu dibongkar, polisi akhirnya menangkap para tersangka dan merilis hasil tangkapannya. Jadi tersangka ini mencampur coklat ya dengan ganja ya. Jadi pesan kepada para orang tua agar waspada terhadap keluarganya ataupun anak-anaknya ya, coklat ini ternyata bisa dicampur sama ganja. Dari hasil pengembangan, polisi mendapati 4 orang tersangka yang diduga sebagai pekerja rumah produksi coklat ganja. Total tersangka yang didapatkan sekitar 4 orang. Ya, di situ ada yang berperan sebagai peracik tembakau sintetis, ada yang peracik ganja coklat, ada juga orang yang menempelkan atau menyebarkan, memasarkan narkotika tersebut. Lantas, bagaimana awalnya praktik rumah produksi coklat dicampur ganja ini terungkap?
Di dalam sebuah kontrakan tersebut itu terdapat tempat produksi ganja sintetis. Kebetulan warga di tempat tersebut sangat kooperatif dan memberikan bantuan kepada kami sehingga kami bisa mendapatkan nama dan identitas orang-orang yang sering berkumpul di tempat tersebut. Sehingga waktu itu kami bersama RT setempat dan yang mempunyai kosan membuka tempat tersebut. Dan didapatilah di dalam kontrakan tersebut ganja sebanyak 1,5 kilogram, kemudian tembakau sintetis sekitar 500 gram, dan terdapat juga 28 butir coklat ganja. Coklat dicampur ganja diketahui telah diproduksi dan dipasarkan oleh 4 orang tersangka. Lalu siapa saja tersangka itu dan apa perannya? Febrian Sudrajat berperan sebagai peracik coklat ganja. Muhammad Ihsan Nur Hakim diketahui sebagai peracik ganja sintetis. Sementara Nul Christopher Rainatan dan Dimas Putra Pratama berperan sebagai orang yang memasarkan dan mengantarkan coklat ganja kepada pembeli. Untuk memasarkan hasil produksi, para tersangka menjual coklat ganja itu dengan 2 cara. Pertama, menggunakan akun media sosial. Ada juga yang menggunakan chat by WA ataupun di media sosial. Mereka mengirimkannya dengan sistem tempel peta. Untuk ganja coklat dipasarkan 1 butirnya cukup mahal ya, 100.000 di situ. Jadi satu butirnya, jadi keuntungannya cukup besar. Kebetulan dari 4 orang tersangka itu anak-anak muda semua, umuran kisaran 19 sampai 20 tahun. Ya target pasarnya pun tidak jauh dari mereka. Jadi target pasarnya itu anak umur 19, 20 dan 21, bahkan bisa ke anak-anak sekolah SMA. Gurita sindikat pengedar narkotika seakan tak pernah terputus dalam upaya mengedarkan barang haram berupa narkoba. Lantas, siapa dan bagaimana sebenarnya gurita sindikat coklat dicampur ganja ini? Dari tersangka ini mencampur coklat dengan ganja. Untuk ganja coklat dipasarkan 1 butirnya cukup mahal ya, 100.000 di situ. Jadi keuntungannya cukup besar. Kamu bisa membuat ganja coklat itu dari mana? Doble. Awalnya ganjanya disangrai Pak, sampai kering. Setelah kering dihaluskan. Coklat ganja buatan anak muda diketahui telah diproduksi oleh 4 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini saatnya kami berkesempatan untuk mendengarkan kesaksian 2 tersangka yang berperan sebagai peracik dan kurir coklat ganja. Di hadapan penyidik, tersangka peracik coklat ganja buka-bukaan. Febrian, kamu bisa membuat ganja coklat itu dari mana itu? Idenya ide siapa? Diarahkan Pak. Diarahkan. Iya. Apa arahannya dia ini? Diarahin buat bikin coklat ganja Pak. Untuk alat-alat masak ganja coklat itu, kamu sediakan sendiri atau memang disediakan oleh si Doble? Disediakan Pak. Disediakan. Barang itu masuk ke kontrakan itu bagaimana caranya? Lewat gosen. Digosenin. Iya. Sudah berapa kali kamu membuat coklat ganja ini? Baru 1 kali Pak. 1 kali. 1 kali ini udah berapa biji? Jadi berapa biji? Jadi berapa biji? 30 Pak. 30 butir. Jadi 30 butir. Sudah terjual berapa? 2 Pak. 2. Bagaimana cara penjualannya itu bagaimana? Lewat online Pak. Online. Sistemnya ditempel. Iya. Di mana? Di daerah mana? Di daerah Cibinong Pak. Cibinong, Pakansari itu. Iya. Kamu jualnya berapa? Satu toples itu jualnya berapa? 100 Pak. 100. Mudah dan masih mudah untuk diarahkan, menjadi gambaran para dalang sindikat pengedar narkoba untuk berinovasi memproduksi coklat ganja. Selain Febrian, 1 tersangka lain yang berperan sebagai kurir juga buka suara. Berapa kali kamu suruh nganterin? Sekali doang. Itu gimana caranya?
nganterin ganja coklat? Ketemuan orang. Ketemuan langsung? Dikasih tahu, diarahin cuma orangnya pakai baju putih panjang sama topi abu-abu. Oh, yang ngarahinnya siapa? Si Doble itu. Si Doble. Kamu tahu nggak si Doble di mana? Enggak, Pak. Bisa kenal sama si Doble? Teman abang kalau saya SMP. Dulu. Iya, cuma di mana tinggalnya? Di Bojonggede, Pak. Bojonggede. Oh, nah. Dapat upah nggak kamu ketika kamu mengantarkan COD-an lah, COD-an itu? COD-an. Nah, saya dapat 200 berdua. Oh, emang kamu nganterinnya sama siapa? Sama si Dimas. Sama si Dimas. Rasa ganjanya sendiri Rasa ganjanya kayak bau ganja gitu, Pak. Bau ganja. Iya. Tapi ada rasa-rasa coklat, terus ada enggak ada rasa coklatnya. Oh, enggak ada rasa coklatnya. Kayak rasa ganja aja gitu. Gimana rasanya, gimana? Ketawa-ketawa atau gimana? Tawa-tawa. Apa efeknya? Berapa lama efeknya? Tahu sih tidur pokoknya itu ada kali 2 jam. Oh, gitu. Terus saya tidur. Rumah produksi coklat ganja buatan anak muda diketahui berada di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana produksi coklat ganja itu dibuat, tim lalu menelusuri jejak rumah produksi coklat ganja itu. Berada di sekitar permukiman padat penduduk, tempat praktik rumah produksi coklat ganja ini menyewa sebuah rumah kontrakan berukuran kurang lebih 28 meter persegi. Nah, Bang Elvin, kalau kita lihat kan kontrakannya memang tidak terlalu besar, Bang, ya. Jadi tempat mana saja yang digunakan, Bang? Jadi satu kontrakan ini kan ada 2 kamar nih. Nah, yang digunakan hanya 1 kamar nih. Ya, kita ke kamarnya. Terus di sini tuh digunakan untuk membuat coklat ganja. Ruangan ini memang cukup kecil ya, cukup kecil sehingga mereka menggunakan dupa untuk menghilangkan rasa baunya itu, cium, supaya tidak terdetek mungkin oleh warga setempat gitu. Nah, ketika kita ke dapur, nah di sini nih sudah ada, nah sini tersimpan dupa di sini. Nah di sini ada nih coklat ganja yang sudah jadi, yang kita amankan di sini nih. Nah, menurut pengakuan tersangka, mereka melakukan produksi ini setiap kapan, Bang? Jadi menurut pengakuan tersangka, mereka melakukan pembuatan coklat ganja itu malam hari. Malam hari supaya tidak dicurigai, satu, tidak banyak orang tahu, dan untuk meminimalisir bau ganjanya juga gitu. Jadi mereka setiap kali produksi malam hari gitu. Rumah produksi coklat ganja diketahui baru saja beroperasi. Warga di sekitar lokasi pun tak menyangka rumah itu dijadikan produksi narkoba. Aktivitas sehari-hariannya itu nggak ada, emang ini rumah kosong. Saya ketemunya malam Kamis, lagi dibersihin, saya pikir anak Pak Haji. Ya karena bareng-bareng masuknya saya ngelihat semua, nyaksin juga ada barang begitu. Dari hasil pengungkapan rumah produksi coklat ganja, polisi menyita sejumlah peralatan peracik untuk dijadikan barang bukti. Lantas, apa saja barang bukti yang didapat polisi? Di lokasi pun kita menemukan bahan-bahan untuk membuat ganja coklat tadi. Seperti yang kita lihat, di sini ada kompor, kemudian ada wajan, ada juga wadah dan wajan stainless. Nah, ini bahan-bahan ini mereka gunakan sebagai sarana pembuatan coklat ganja tadi. Mereka memasak dan menyangrainya di sini. Dan bagaimana publik bisa membedakan antara coklat asli dengan coklat yang telah dicampur ganja? Pak, mungkin buat pengetahuan juga bagi masyarakat, Pak, bedanya ada nggak, Pak, dengan coklat yang dicampur ganja dengan ini tadi coklat yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat luas, Pak? Betul. Jadi kalau bentuk memang hampir mirip seperti ini dari barang bukti coklat ganja tersebut, hanya berbeda di warna dan tekstur. Kalau coklat ganja yang kita temukan itu warnanya dope, dia lebih dope. Kalau ini kan glossy. Oke. Kemudian ketika kita pencet untuk coklat ganja tersebut, dia lebih mudah hancur. Oke, itu karena ada campuran ganja itu, Pak? Betul, karena dia kenyal dan mudah hancur. Karena di dalamnya ada
daun ganja tadi yang mereka campur dengan coklat cair itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi perhatian khusus bagi masyarakat ya, sebab kalau ini memang agak keras dan dia lebih mengkilap, beda tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Agus, lebih dark warnanya. Kemudian kalau yang coklat ganja itu dia ada pori-porinya. Oke. Kalau ini kan nggak ada pori-porinya. Iya. Yang itu ada pori-porinya karena dia ada daun-daunnya. Jadi tersangka ini mencampur coklat dengan ganja. Untuk ganja coklat dipasarkan satu butirnya cukup mahal ya, 100.000 di situ. Jadi keuntungannya cukup besar. Kamu bisa membuat ganja coklat itu dari mana? Double. Awalnya ganjanya disangrai Pak, sampai kering. Setelah kering dihaluskan. Di Indonesia, ganja atau marijuana menjadi jenis narkotika yang paling banyak diungkap oleh aparat penegak hukum. Satu tahun yang lalu, 55 ton ganja siap panen digagalkan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari sebuah ladang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Temuan itu menambah catatan betapa narkotika jenis ganja tumpah ruah berada di Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat ada 6.894 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari jumlah itu, BNN telah menyita barang bukti aset senilai 1 triliun. Melihat jenisnya, ganja menjadi barang bukti narkoba yang paling banyak disita BNN. Jumlahnya tercatat mencapai 28,47 ton sejak tahun 2009 hingga 2021. Seiring perkembangan zaman, narkotika jenis ganja telah dimodifikasi oleh sejumlah pelaku pengedar narkoba dengan berbagai macam modus, termasuk mencampur ke dalam makanan. Kalau jajanan yang mengandung narkotika ketika saya tahun 2012 sampai dengan 2017 saya bekerja di Badan Narkotika Nasional, itu sudah ada modus kejahatan narkotika di mana narkotika itu agar mudah dijangkau. Yang dia butuhkan adalah rasa ganja misalnya. Untuk mempermudah pemasaran, untuk mempermudah penyamaran, maka dicampur dengan beberapa yang saya sebutkan tadi, makanan, dodol, bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada dicampur dalam bentuk permen. Kemudian narkotika dalam bentuk lain dalam bentuk seperti perangko, kemudian ditempelkan di mulut bagian atas, itu yang dipakai. Tapi kalau ganja, kalau hal ini lebih banyak karena lebih mudah didapat dan mudah dipasarkan. Narkoba dan anak muda secara nyata telah menjadi target para pengedar narkotika untuk menebar candu merusak generasi biru. Penyalahgunaan narkoba dengan modus mencampur ganja dengan coklat menjadi fakta baru bahwa pengedar narkotika telah menyasar anak muda dan sangat berbahaya. Lantas, apa bahaya ganja dicampur coklat bagi tubuh manusia? Apabila dimakan, kan kita akan melewati saluran pencernaan. Itu akan terkena dari mulai kita masuk di mulut, akan ada kekeringan di mulut. Itu karena ada pengaruhnya sistem saraf otonom yang untuk mempengaruhi kelenjar air liur kita. Lalu masuklah ke kerongkongan. Di kerongkongan dia akan mengiritasi, lama-lama juga akan merusaklah, akan melukai dan lain-lain. Lalu sampailah ke lambung. Nah, ini kan tempat pencernaan nih. Tempat pencernaan ini tempat mengolah lah makanan-makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita. Nah, makanan yang akan di lambung itu kan juga akan terserap ke pembuluh darah. Nah, itu akan terserap pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dia juga akan meningkatkan efek di pembuluh darah tersebut, ganja itu, hingga menyebabkan juga apabila pembuluh darah itu masuk ke jantung, dia akan menyebabkan masalah di jantung. Akan jantung berdebar-debar, gagal jantung, dan efek lanjutnya bisa tidak sadarkan diri apabila terlalu banyak menggunakan ganja. Bahkan ya
bisa kematian juga. Ya, ganja itu kan sebenarnya banyak unsur kanabinoidnya. Ya. Namun yang paling besar itu ada dua, yang delta 9 tetrahidrokannabinol dan CBD, ya, cannabidiol. Nah, zat-zat itulah yang banyak menyerang di organ-organ tubuh kita. Padahal secara medis, tubuh manusia sendiri telah memiliki unsur yang membuat nyaman tanpa perlu mengkonsumsi ganja. Otak kita itu sebenarnya punya ganja sendiri secara alami, namanya endokannabinoid. Nah, fungsinya apa? Untuk membuat kita rasa nyaman, membuat kita rasa senang, bahagia, untuk energi. Nah, itu yang di kita endokannabinoid itu. Nah, jadi ganja-ganja luar yang masuk itu dia akan ditangkap oleh reseptor CB1 dan CB2. Narkoba dicampur ke dalam makanan sejatinya bukanlah modus baru. Meski bukan terbilang modus baru, namun terbongkarnya kejahatan narkotika coklat dicampur ganja menjadi hal penting agar mata publik terbuka dan waspada terhadap modus para pengedar narkoba.